Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun berada. Kita kembali dalam program Suntiang Nagari untuk kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 8 Maret tahun 2022. Dan seperti biasa tentunya bersama narasumber kita dari organisasi Bundo Kanduang Sumatera Barat. Dan pagi ini telah bergabung bersama kita ya salah satu anggota organisasi Bundo Kanduang Sumatera Barat, yaitu Bundo Dr. Heni Herwina. Beliau adalah dosen biopreneur jurusan Biologi FMIPA Universitas Andalas ya. Kemudian juga penggiat ekoenzim Sumatera Barat. Kita sapa terlebih dulu. Halo, assalamualaikum Bundo Heni Herwina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Anna. Iya, apa kabar? Alhamdulillah ini. Ya, baru cerah ya hari ini ya, Bunda. Cerah sekali, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan. Semangat ya. Halo? Halo, Bunda. Iya, agak terputus nih suara Bunda Heni nih. Oh iya. Oke. Ya, Bunda Heni, untuk tema pagi hari ini kita akan membahas tentang Bundo Kanduang Peduli Bumi. Betul ya, Bunda ya? Betul, Bunda Anna. Kita bikin juga bahas tentang ekonomi, tapi itu terkait kepedulian kita semua adalah alam semesta ini. Ya, Bunda, sebenarnya seperti apa sikap kita, sikap seorang manusia untuk peduli terhadap buminya sendiri, Bunda? Iya, menurut kita pagi ini, Bunda Anna, kita ingin membawa diskusi kita soal kepedulian kita terhadap kondisi alam, di mana keseimbangan itu diperlukan. Sehingga jika jika kita sebagai manusia, sebagai salah satu makhluk yang diberikan banyak sekali anugerah, tidak bersikap seimbang terhadap alam, misalnya kita bereksploitasi secara berlebihan, kemudian tidak mempertimbangkan keseimbangan dalam arti misalnya membuka sebuah lokasi, kemudian di sana kondisi vegetasi atau kondisi alaminya sangat jauh berbeda dari biasanya, kemungkinan ada hal-hal lain yang akan terganggu, misalnya populasi hewan di sana, populasi tumbuhan di sana yang seharusnya saling menunjang, itu bisa terganggu. Seperti yang paling simpel sih, kalau terjadi kebakaran di hutan atau mungkin pembukaan lahan yang tanpa mempertimbangkan kondisi ekologi, itu akan tentunya merugikan pada diri kita sendiri, ya manusia sendiri, misalnya banjir, erosi dan lain-lain. Begitu juga terkait dengan pengelolaan sampah, Bunda Anna. Karena sampah kan itu sangat banyak ya kita produksi setiap harinya. Setiap rumah misalnya itu memproduksi sampah cukup banyak. Sehingga kalau kita tidak mengelola dengan baik, nanti bisa merugikan kita sendiri juga. Misalnya sampah yang menumpuk, tidak diletakkan di tempat yang benar, malah jadi penyakit kan. Kira-kira seperti itu simpelnya. Ya, artinya memang kita harus peduli terhadap sampah, tidak dibiarkan sampah menumpuk, malah justru kalau bisa kita mengambil sikap, mengambil tindakan terhadap sampah tersebut, tidak dibiarkan ya, Bundo ya. Contohnya seperti apa, Bundo, yang harus kita lakukan untuk pengelolaan sampah ini? Baik, Bundo. Bundo Kanduang dalam keseharian dalam berkegiatan memang salah satu tujuan dalam berkegiatan juga adalah memang alasan menjadi guru kan, Bunda Anna. Jadi kepedulian terhadap alam sangat tinggi, sehingga kita juga ada dari anggota Bundo Kanduang yang juga menjadi aktif dalam kegiatan-kegiatan terkait kepedulian lingkungan. Salah satunya adalah mengelola sampah menjadi bermanfaat. Nah, misalnya yang pernah kita bahas juga dalam rencana dari di beberapa episode terdahulu, yaitu mengelola sampah organik menjadi ekoenzim. Kenapa? Karena memang sampah yang kita produksi, apakah di rumah tangga atau di institut di unit-unit lainnya yang lebih besar mungkin, itu yang paling dominan itu adalah sampah basah atau sampah organik, Bunda Anna. Jadi sekitar 54 atau 60%. Sehingga kalau tidak kita kelola dengan baik, itu bisa menimbulkan penyakit, misalnya karena dia menumpuk dan
berjamur, kemudian menimbulkan mikroba yang berbahaya bagi tubuh kita, bisa menyebabkan penyakit juga misalnya kan. Nah, ekoenzim sebagai salah satu bentuk pengelolaan sampah saja. Jadi sebenarnya sampah bisa kita kelola juga yang organik ya. Kalau yang anorganik kan itu juga bisa dikelola sedemikian rupa. Misalnya apakah plastiknya, apakah kertasnya, apakah bagian-bagian sampah anorganik lainnya, itu ada pengelolaan khusus, apakah didaur ulang dan lainnya. Tapi untuk fokus pada hari ini kita akan diskusikan yang sampah organiknya. Yang sampah organiknya bisa kita kelola menjadi kompos misalnya, atau menjadi pakan dari yang sekarang lagi populer tuh ulat lalat black fly soldier gitu ya, lalat hitam, lalat tentang hitam, itu bisa kita kelola menjadi pakan ternak. Nah, salah satu yang paling sangat mudah dan siapapun bisa lakukan mulai dari anak-anak sampai menua adalah mengelola sampah organik menjadi ekoenzim untuk anak. Nah, ekoenzim ini adalah larutan yang dihasilkan dari fermentasi sampah organik kita, yaitu sisa makanan dan bukan sisa makanan, maaf, sisa sayuran atau buah yang tidak kita makan, atau bagian kulitnya dan lain sebagainya yang kita fermentasi selama 3 bulan dengan menggunakan molase atau gula merah, dan itu nantinya akan menjadi larutan yang sangat bermanfaat. Nah, gimana kepedulian terhadap bumi di sini? Pertama, untuk mengolah sampahnya. Yang kedua, proses pembuatan ekoenzim ini nanti dalam proses fermentasi ini akan menghasilkan O2, ya, oksigen yang banyak, sehingga membantu juga untuk melindungi bumi kita dari sinar matahari langsung. Gitu kira-kira sederhananya Bunda Ana. Dan ini kegiatan yang tidak menggunakan teknologi yang sangat susah, sangat sederhana, sehingga bisa dilakukan oleh siapa saja di tempat mana saja. Gitu Bunda Ana. Oke. Untuk sampah organiknya seperti sayur atau buah itu apakah bisa digunakan semua dari sampah sayur atau semua dari sampah buah itu, Bunda? Ya, bisa Bunda, bisa. Kecuali mungkin kalau ada biji yang sangat keras ya, misalnya kalau salak yang bijinya sangat keras, itu mungkin kita sisihkan, dibuang juga kulitnya. Tetapi selain itu, apakah biasanya kalau makan semangka paling gampang tuh, makan semangka kan paling mudah kita lihat kulitnya sangat tebal, basah, dan itu berat gitu ya. Jadi sangat mudah contohnya ya. Tapi yang tidak bisa kita gunakan hanya sedikit yang kulitnya sangat keras, mungkin kulit bawang, kulit durian, mungkin ya terlalu lama nanti prosesnya. Itu saja. Kalau yang lain, apakah misalnya lagi potong sayur buncis, ada dibuang bagian-bagian ujung depan belakangnya, sayur lobak misalnya, kol misalnya, atau sawi, kita kan akan buang 2 atau 3 daun terluar misalnya, kadang kan mungkin rusak, mungkin ada kotor gitu ya. Apalagi kalau makan buah Bunda Ana itu sangat banyak kan sampahnya. Tidak boleh kalau kita lagi duduk dengan sekeranjang jeruk misalnya, betul. Itu nanti hampir sepertiganya adalah sampah kan, adalah kulitnya. Nah, jadi semua bahan organik dari tumbuhan, apakah sayur atau buah, itu bisa kita gunakan. Jadi tidak harus memilih-milih yang tertentu, kecuali yang memang tadi saya sebutkan susah dicerna oleh nanti mikrobanya. Nah, itu saja yang kita sisihkan. Untuk proses pembuatannya sendiri itu bisa dicampur antara sayur dan buah atau? Ya bisa Bunda Ana. Ya, kita ulang lagi ya, karena kita episodenya beda ya sedikit saja. Jadi pembuatan ekoenzim ini Bunda Ana dan pendengar semuanya itu menggunakan sampah organik yang terdiri dari sayur atau buah. Boleh kita campur sayur dan buah, atau sayur saja atau buah saja. Tetapi kalau misalnya bisa kita mix dengan beberapa buah atau sayur atau tumbuhan yang volatil, itu yang memiliki bau yang wangi, itu akan lebih baik lagi. Misalnya ada daun pandan, ada misalnya kulit jeruk yang biasanya selalu wangi kan, ada daun serai, itu terserah. Itu hanya untuk kesenangan kita ketika kita membuatnya, itu akan terasa sangat wangi dan mungkin juga bisa menjadi aromaterapi kalau menurut pengalaman kami. Nah, itu semuanya boleh dicampur, boleh juga tidak dicampur. Tetapi menurut penelitian yang sudah dilakukan, yang sudah dipublikasi dan juga dilakukan oleh rekan-rekan kami di EduEE, yaitu Educational Ekoenzim Unan yang melakukan riset,
bahan organik yang lebih macam-macam, itu efeknya untuk mengusir serangga yang tidak kita inginkan itu lebih efektif dibanding dengan yang bahannya hanya satu atau dua saja, Bunda Amna. Jadi tidak masalah kalau kita misalnya saat ini sampahnya masih sedikit, misalnya kita pilih untuk ekoenzim, mungkin sehari dua kita bisa mengumpulkan tidak hanya jeruk saja atau mungkin kulit yang banyak tuh mangga misalnya, kulit pepaya misalnya, apa aja itu lebih bercampur-campur malah lebih baik, karena fitokimia atau sinyal-sinyal tumbuhan yang ada itu lebih bervariasi lagi nanti. Bunda Amna lebih bagus kalau lebih bervariasi. Nah, sebenarnya kita belum jelaskan ya cara pembuatannya itu sudah selesai. Oke, silakan Bunda, seperti apa proses pembuatannya? 1:10. Jadi satu itu gulanya, kemudian 3 bagian bahan organiknya, dan 10 bagian itu air kita. Jadi sederhananya misalnya, kita kan bisa lihat ya, cuma sederhananya kita punya 1 ons atau 100 gram gula merah ya, kemudian 300 gram sampah organik kita terdiri dari buah dan sayur, lalu nanti 100 ml air. Jadi 1000 ml air atau 10 kali 100 ya, jadi 1 banding 10 seperti itu. Jadi 1000 ml itu kan 1 liter ya. Jadi 100 gram saja gula merahnya atau molase itu bisa dibeli online atau bisa di browsing di mana, tapi nggak perlu juga kalau nggak ada. Jadi kita pakai gula fasa aja, asal jangan gula putih, karena kalau gula putih nanti komposisi pembuatannya beda lagi, lebih berbeda. Tapi kalau yang sederhana, 100 gram gula merah, 300 gram atau 3 ons sampah kita, terdiri dari macam-macam terserah, lalu baru kita gabung dengan 1 liter air. Nanti kalau sampah kita lebih banyak, kita kalikan saja. Nah, sudah berapa kali sampah kita, dan gulanya juga demikian, airnya juga demikian. Begitu Bunda Amna. Lalu kita gabung, kita letakkan pada sebuah wadah, baiknya wadah plastik bertutup. Lalu selama sebulan pertama kita harus buka-buka wadah itu untuk memastikan gasnya keluar sebentar, lalu ditutup lagi. Nanti bulan kedua dan ketiga itu sudah bisa dibiarkan saja, dan bulan ketiga nanti setelah selesai kita bikin tanggal Bunda Amna ketika membuatnya itu ya, ketika mencampur, agar kita tidak lupa 3 bulan ke depan kita bisa panen larutannya. Panennya maksudnya kita saring, nanti kita pisahkan antara ampas dari sampah yang sudah kita rendam dalam larutan air dan gula itu, lalu sudah kita bisa pisah ke dalam wadah-wadah lain, apakah bekas minuman atau lain-lainnya, untuk selamanya bisa kita gunakan nantinya untuk berbagai keperluan. Jadi langsung bisa digunakan ya Bunda ya? Langsung untuk tujuan tertentu itu bisa langsung atau disebut dengan ekoenzim murni Bunda Amna. Jadi maksudnya belum kita encerkan. Juga itu digunakan misalnya untuk menghilangkan rasa gatal, gigit nyamuk atau ada alergi, karena ada juga kenalan saya, mahasiswa saya sendiri yang setelah saya kenakan dengan ekoenzim menghubungi dan minta boleh nggak minta ekoenzimnya Bu, karena saya alergi, katanya demikian. Alergi kulit Bunda. Jadi kulitnya itu gatal-gatal, kayak ada bintik-bintik bakteri gitu ya. Bayangkan bentuknya, terus sebenarnya sudah dalam perawatan dokter dikasih salep, tapi masih tetap katanya gatal sekali, apalagi kalau menyentuh bawang dan jatuh tangannya atau benda-benda lain sampai berdarah-darah gitu Bunda. Saya dikirimin fotonya sampai dia harus pakai ngebiplas gitu di tangannya karena saking gatalnya mungkin ya. Kemudian silakan datang ke rumah, dikasih ekoenzim itu langsung murni, boleh dioleskan setiap saat. Alhamdulillah dalam seminggu gatal hilang, dan dalam sebulan kulitnya sudah mulus kembali Bunda. Alhamdulillah sekali. Jadi ini semacam eksperimen kami juga secara informal gitu ya. Dan walaupun dalam komunitas ekoenzim Nusantara ya, di mana beberapa Bunda Tangga juga aktif di situ,
kita sudah mendapatkan informasi, kemudian juga sharing tentang efektivitasnya salah satunya untuk itu. Nah, tapi ketika mengalami sendiri dan adalah orang yang kita kenal sendiri, itu menjadi kita semakin yakin dan percaya dan bersyukur bahwa dari sampah kita bisa membuatnya menjadi berguna dan bermanfaat dan bahkan membantu orang lain untuk keluar dari masalahnya. Itu luar biasa, Pak Bundo. Betul sekali, Bundo. Nah, selain untuk alergi, kira-kira bisa digunakan apa lagi? Kita paparkan kembali bahwa ekoenzim ini bisa juga menjadi desinfektan. Jadi tadi kan yang murni bisa misalnya untuk menghilangkan gatal, untuk menghilangkan gatal ya, terutamanya kalau itu ya. Tetapi untuk yang lain sebenarnya sangat banyak, apakah untuk membersihkan toilet, untuk mencuci piring misalnya, membantu mengusir lemak, karena ekoenzim itu asam, jadi itu sangat tidak suka dengan lemak. Jadi kalau ibu-ibu atau kita di Padang itu yang masak kan biasanya banyak minyaknya ya, ada santan atau minyak, itu sangat senang jika ditambahkan ekoenzim kepada larutan pencuci piringnya misalnya, baju juga dan lain-lain. Kemudian itu yang kita tentukan langsung ya. Tapi kalau misalnya kegunaan lain, misalnya untuk pupuk atau untuk pengusir hama juga bisa, Bunda Amna. Nah, itu harus kita encerkan. Jadi 1 ml ekoenzim dicampur dengan 1000 ml air. Kenapa? Karena ekoenzim itu asam tadi ya. Jadi kalau banyak atau murninya yang kita semprotkan, nanti bisa terbakar tanamannya. Merusak tanaman ya. Ya, jadi bagaimana pemanfaatan ekoenzim ini ada beberapa komposisi, pengenciran tertentu untuk manfaat tertentu. Itu sudah banyak kok beredar di media sosial ataupun di googling juga bisa. Jadi kalau mau untuk pupuk berapa ya, kalau lupa ya perbandingannya 1:1000 atau 1:500 ya, nah itu bisa di browsing lagi, bisa dilihat lagi agar tidak salah. Jadi itu aja sebenarnya, harus hati-hati kalau untuk pemupukan dan untuk pengusir hama itu harus diinfuskan. Demikian juga dengan untuk menjadi desinfektan, Bunda Ana. Jadi bisa jadi desinfektan, yaitu untuk mengurangi adanya mikroba-mikroba penyakit di lingkungan kita. Ya kan? Nah itu 1:1000 juga, Bunda Ana. Sehingga dalam kaitan ini 1:1000. Begitu juga untuk penyegar udara, untuk penjernih air. Jadi banyak sekali manfaatnya, Bunda Ana. Kalau untuk penyegar udara itu apakah harus dicampur juga dengan ya, diincerkan 1:1000 saja. Jadi untuk kita kan punya spray kecil gitu kan, memang biasa untuk tanaman misalnya, atau ada yang lebih unik lagi, lebih lucu, misalnya kalau kita lagi siaran terasa sumpah gitu, jadi bawa spray yang udah ada ekoenzim 1 ml dicampur dengan 1000 ml air, lalu disemprotkan ke udara. Itu akan terasa segar karena akan menyegarkan udara fungsinya juga. Nah, terkait dengan desinfektan, kita kan lagi berbuka ya saat ini. Saudara kita di Pasaman Darat dan di Pasaman kan sedang mendapat musibah Pak Bumi kemarin. Nah, itu Ekoenzim Nusantara dan juga PMI sudah bekerja sama untuk menjadikan ekoenzim sebagai desinfektan dan sudah disemprotkan minggu kemarin untuk periode yang pertama, dan itu akan berlangsung selama sebulan. Yang tujuannya adalah untuk menormalisir kondisi kembali dari adanya mikroba yang tidak berguna nanti di lokasi. Dan kita menggunakan kita dan PMI, terutama PMI tentunya menggunakan mobil donor itu yang kayak tank untuk minyak tanah yang besar itu, Bunda, itu isinya 5.000 liter air, sehingga kita usulkan ke sana setiap 1.000-nya kan 1 liter ekoenzim. Jadi total kemarin kita ada donasi 50 liter ekoenzim untuk dibawa ke Pasaman dan akan disemprotkan desinfektan ke berbagai lokasi. Dan insya Allah ini juga akan berlangsung selama sebulan ke depan. Jadi jika ada pendengar atau bundo di mana saja berada, atau generasi muda yang sudah aktif membuat ekoenzim, kita juga menerima donasi, Bunda Amna, sehingga kita sama-sama bisa sumbangkan ekoenzim ini sebagai desinfektan ke lokasi bencana. Jadi bisa luar biasa ya, Bunda ya. Iya, Bunda Amna. Ekoenzim tersebut. Tapi nanti kita akan bahas lagi ya, Bunda, setelah selingan berikut ini. Tetap Pro 4 RRI Padang.
Oke, sampai nanti.
Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali di program Suntiang Nagari ya, masih di Suntiang Nagari untuk kesempatan pagi hari ini kita masih membahas tentang Bundu Kanduang peduli bumi dengan perilakunya mengelola sampah menjadi zat berjuta manfaat, yaitu ekoenzim. Oke, Bunda ini. Ya, benar. Oke, masih bersama kita ya. Tadi kita sudah dengarkan nih Bundo berbagai manfaat dari ekoenzim ini ya, seperti untuk kulit yang alergi, kemudian juga pembunuh serangga, terus juga disinfektan begitu. Betul. Manfaat lainnya sih ya selain yang Anda sebutkan tadi apa, Bundo? Dan sanitizer juga Bunda, jadi sanitizer juga ya. Ya, itu memang dia berguna ya. Ini memang dicoba tidak berguna. Jadi kita sempat ini juga terdalam juga kenapa itu bisa gitu. Jadi senyawa kimia yang berasal dari kulit buah itu ternyata yang juga sayur yang fermentasi itu ternyata itu mengeluarkan senyawa kimia namanya, salah satunya itu flavonoid, metabolik sumber biasanya ada pada tumbuhan, dan itu ketika bereaksi di tempat yang kita semprotkan diperkirakan akan menyebabkan zat yang berbahaya atau menyebabkan penyakit itu menjadi tidak aktif atau mati, demikian bentuk Abna. Jadi ada beberapa publikasi yang kita coba lihat dan pelajari membuktikan bahwa kemungkinan untuk menjadi desinfektan dari produk ekoenzim ini sangat baik, sehingga kita bisa aplikasikan untuk di lingkungan kita sendiri maupun seperti sekarang di daerah bencana. Demikian Bunda Ahmad. Untuk penggunaan lain sebenarnya banyak ya Bunda Ahmad. Makanya sering dibilang larutan dengan sejuta manfaat. Jadi ekoenzim mengolah sampah yang tadinya tidak berguna, yang kalau kita biarkan saja tidak kita olah dengan baik, sampahnya itu akan menjadi penyakit atau mungkin membuat lingkungan menjadi tidak nyaman, atau bahkan menjadikan merasa jijik ya kalau misalnya sampah tidak kita pilihkan, benar-benar kita gabung-gabung saja sampah basah dan kering terus menumpuk dalam sebuah sudut ruangan, itu kan benar-benar bahkan menimbulkan bau yang tidak sedar gitu. Jadi bisa juga digunakan untuk terapi sih Bunda Ana, dimasukkan ekoenzim dimasukkan kepada air hangat, kemudian kita bisa memanjakan diri seperti semacam spa, dan itu kita rendamkan kaki kita kepada larutan ekoenzim di dalam air panas, dikasih sedikit garam ataupun tidak, nanti itu biasanya akan menyebabkan kelancaran fisiologis tubuh, sehingga kita merasa lebih nyaman. Dan biasanya juga proses pembuatan ekoenzim ini misalnya sebanyak ukuran drum kecil gitu yang warna biru atau berbesar seperti itu, ketika diletakkan pada suatu lokasi itu karena dia juga ikut membersihkan udara. Jadi kalau kita misalnya ada tempat yang agak-agak berasa di sana agak tercemar oleh bau, apakah ada peternakan, sebaiknya di sana dibuat ekoenzim. Begitu juga dengan kalau perairan kita yang tercemar oleh sampah yang tidak dikelola dengan baik, jika kita tuangkan ekoenzim ke sana atau ke kolam, ke danau, ke sungai, ke aliran-aliran air di pemukiman, itu bisa digunakan untuk membuat air menjadi lebih baik lagi Bunda Amna. Itu kalau untuk yang ke alamnya ya. Tapi kalau penggunaan praktis dalam sehari-hari, yaitu tadi di rumah bisa untuk membersihkan toilet juga, bisa kinclong dengan sangat. Karena udah saya praktikkan sih Bunda sejak kena ekoenzim, sekarang saya sudah tidak perlu lagi beli larutan kimia ya, kamar mandi. Iya, sedang kan sih, tapi karena senang aja kan dengan kita terolah, kemudian bumi kita juga ikut kita sumbang O2 yang banyak gitu ya. Kemudian kita bisa bersihkan lingkungan kita dengan sesuatu yang kita kerjakan sendiri. Nah itu kan sebenarnya itu akan membahagiakan. Jadi saya percaya bahwa membuat ekoenzim itu adalah juga meracik kebahagiaan. Ada lebay-lebay gitu, tapi memang apalagi kalau ibu rumah tangga atau kita wanita umumnya ya, atau bunda tangga, itu kan mau apakah dia memang ibu rumah tangga saja atau bekerja di luar, ketika balik ke rumah itu kan tetap aja adanya di dapur banyaknya kan ya. Nah, sampah dapur kita itu banyak, ketika kita kelola kita juga akan menjadi bahagia. Ya betul. Oke, Bunda, larutan ekoenzim tadi yang sudah diproses itu larutannya itu bentuknya apakah? Bentuknya
pekat atau kental atau gimana, Bun? Enggak kental sih Bunda, jadi kayak seperti apa ya, kayak kalau mau lihat apa kekentalan atau tidak kentalnya, misalnya bayangkan buah salak. Kalau kita di bulan puasa kita bikin salak kan, apa ya, kalau mungkin cendol, bikin cendol, itu kan ada saka yang kita campur dengan santan beberapa dengan bumbu atau kayu manis sedikit perasa. Nah seperti itu kekentalannya Bunda Amna. Karena kan nanti apa namanya, tanaman yang sudah menjadi kulit buah atau kulit atau sayuran itu nanti kan sebagian ketika kita apa namanya kita sarung, memisahkan dia dengan cairannya itu kan ada yang terlarut juga, jadi itu kental-kental itu Bunda Amna, dan warnanya agak cukup kuning coklatan. Tergantung kita menggunakan molase. Kalau molase itu agak lebih gelap coklatnya, tapi kalau menggunakan gula merah itu kayak coklat Bunda Amna. Jadi lama-lama ada larutan, kalau nggak salah kata teman saya farmasi Pak Saman, itu namanya koloid ya. Endapan dari semua tumbuhan atau sayuran itu akan turun ke bawah, nanti bagian atasnya akan bening. Tapi kalau kita saring itu mirip kayak kopi susu gitu. Oke. Ya, karena kalau terlalu kental nanti gampang susah untuk disemprotkan begitu ya. Itu Bunda Amna. Kalau yang untuk semprot itu kan hanya 1:1000, jadi sangat campur ya. Iya, malah nggak kelihatan gitu kan. Kalau 1:1000 sedikit banget. Jadi kalau kemarin saya ada pengabdian masyarakat di Payakumbuh, ada sedikit di pendidikan namanya yang kita ajarkan bikin ekoenzim. Alhamdulillah ada banyak siswa dan guru juga di sana. Terus salah seorang dosen menganjurkan kalau bingung ngukur 1 mili berapa, jadi kayak pakai jari kita ambil ekoenzimnya kayak 5 tetes aja, kemudian air 1 liter gitu. Dan 1 liter air juga kan kalau kayak ukuran itu sangat simpel ya, misalnya hampir kita minum teh itu udah 1 liter biasanya, karena 1 liter itu biasanya 250 mili ukurannya. Jadi kalau nggak punya pengukur, nggak punya penimbang, kan ada penimbang atau ukuran dapur yang biasa dipakai oleh ibu-ibu, itu juga bisa aja. Tapi kalau misalnya kalau untuk dipakai buat cuci piring, ditambahkan larutan cuci piring yang sudah ada tuh kayak 3 tutup botol minuman gitu, silangkan itu, nanti insya Allah kita akan bisa lebih nyaman mencucinya. Soalnya benar-benar terpisah dari minyak Bunda Amna. Apa ya, saya antarin ke RRI. Boleh. Pengen cobain. Tapi saya pengen bikin juga. Tapi ini yang banyak jeruknya gitu. Iya, bikin ya. Fresh banget Bunda. Iya benar-benar. Jadi kalau udah pakai kulit jeruk, biasanya pasti wangi banget. Dan sebenarnya ada lagi nih tahap 2 kalau pengen lebih wangi lagi yang dipakai buat kebutuhan-kebutuhan yang di dalam rumah, misalnya kalau ada proses S2 namanya. Jadi kalau mau aja ya. Jadi yang udah kita saring itu kita ulang sekali lagi dengan menambahkan gulanya, kemudian tambahkan juga pewangi-pewangi yang kita inginkan, misalnya daun seri atau sirup lagi. Nanti daun yang kita hasilkan lebih wangi lagi. Iya. Oke. Kayaknya harus kasih nih Bunda Amna, karena kalau nunggu 3 bulan lama, ada yang suka berkata begitu. Jadi kalau ada itu, silakan hubungin kami ya, nomor teleponnya. Ini juga untuk yang menyumbang ekoenzimnya, kalau udah kebanyakan ada di rumah, bingung nggak tahu mau ngapain, karena sebenarnya ketakinya nggak banyak Bunda Amna. Baru kita sumbangkan untuk tas mama gitu. Betul. Kalau boleh hubungin Bunda Amna ya, nanti kalau ada yang mau nyumbang, pendengar kita juga. Nanti kalau ada, nanti kita Bu Heni. Gimana ngambilnya, lalu kita kirim ke PMI untuk disemprotkan sebagai desinfektan. Paling tidak waktu dekat ini target kita. Jadi mohon kita juga mungkin pendengar yang tahu ada penghenti bikin ekoenzim, mari kita menyumbang untuk pasangan. Sekalian Bunda Amna. Oke. Sebelum kita berpisah Bunda, ada satu WA nih yang masuk di 0811660924. Ini dari Neng Aini di Jati. Selamat pagi Bundo. Apakah sampah organik itu sebelum dibuat ekoenzim harus dihancurkan terlebih dulu? Dan berapa lama prosesnya? Kalau prosesnya 3 bulan tadi ya Bunda ya? 3 bulan. Itu pertanyaan pertama. Bentar Bun. Itu yang pertama. Yang kedua, ini penasaran nih yang Aini di Jati nih.
Ya. Apakah bisa untuk kecantikan juga? Nah, itu. Oke. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih sudah perhatian terhadap Oke dan menimbulkan pengetahuan ya. Tidak harus dihaluskan sekali, tetapi misalnya kalau kita ada kulit buah, potong aja, misalnya aja. Jadi kalau misalnya buah mangga itu kan kulitnya agak besar ya, gitu. Potong menjadi 6 atau 5 kayak gitu ya. Atau mungkin kalau pisang dipotong 4 misalnya kan. Kadang pisang kan udah jangan yang busuk juga, tapi kan udah terlalu matang, kan udah enggan makannya, udah aku bikin enzim. Belum juga sebelahnya kayaknya udah ada membusuk, potong. Berarti yang busuk itu tidak dianjurkan, Bunda? Tidak harus hancur, Bunda, cuma dipotong-potong aja. Maksud saya yang busuk, buah-buahan yang busuk itu yang busuk itu berarti nggak boleh dimasukkan. Jangan kenapa karena kita menggunakannya untuk berbagai kebutuhan, sampai nanti juga untuk pembersih udara. Jadi yang busuk-busuknya silakan disita, dan nanti itu juga bukan berarti contoh yang busuk itu tidak tahu mendiakan, karena sebenarnya ada pengolahan jenis lain, apakah dijadikan kompos atau mau dijadikan untuk makanan maggot. Nah, maggot itu adalah ulat-ulat dari jenis lalat yang ketika kita pelihara dengan cara tertentu itu bisa dipanen dan menghasilkan dan bisa untuk sebagai sebab perekonomian juga gitu. Nah, kalau itu enzim itu kalau bisa tidak dijual untuk produknya, karena kita tujuannya untuk produk formula ya, untuk semua orang bikin agar bumi semakin baik kondisinya gitu kan ya. Kemudian sampah terolah, tetapi jika kita olah menjadi produk turunan, misalnya kayak desinfektan yang sudah dengan sedemikian rupa kita olah, itu bisa dikomersilkan. Saya lihat tuh di marketplace lumayan mahal ya, karena 1 liter saya lihat 96.000 loh. Mahal juga ya. Iya, makanya padahal kita bisa bikin sendiri gitu. Bikin sendiri, pengen juga lah bikin, Bunda. Iya, dijadi kemarin belum bikin. Iya, belum juga bikin. Ya, Iya, karena belum biasa. Nanti kalau udah biasa, beberapa akan merasa nggak nyaman. Ini sampahnya saya, Ya, yang pertama ya. Yang kedua, pertanyaannya ya. apakah bisa bermanfaat untuk kecantikan juga gitu? Nah, sebenarnya di doa ini untuk testimoni-testimoni yang ada itu bisa untuk kecantikan, dan bukan hanya itu. Saya pernah ada pengabdian masyarakat di daerah Garut. Di sana ada ibu-ibu yang belajar enzim itu dari internet, dan beliau udah cobakan untuk kecantikan wajahnya, ternyata sangat efektif dan beliau wajahnya itu sangat cantik dan cerah. Cuman sedikit saja saya menggarisbawahi kami sendiri di peneliti di UNAN itu belum mengujikan untuk kecantikan, tetapi kalau untuk kecantikan muka ya yang belum ya, untuk kecantikan kulit itu sudah teruji, ternyata memang membuat kulit mahasiswa saya yang cantik, tapi tangannya ada terganggu karena alergi itu menjadi mulus. Nanti saya kirimin di fotonya ke Bunda Ana. Saya juga orang itu bukan harus sembuh, tapi juga mulus halus gitu. Iya, mulus. Apalagi kan dia remaja ya, kan umurnya rata-rata sampai 18 sampai 20 tahunan mungkin ya. Jadi ini baru tahun 2, dan saya udah kirimin, ibu saya ada kok gitu, saya before and after, sampai kayak gitu. Jadi yang mana gitu kan, saya bisa setiap hari gimana progresnya. Nah, dia lakukan secara biasa aja, dan saya dikirimin beberapa hari yang lalu dari kepala tumbuh foto before dan afternya, dan afternya itu tangannya menuju remaja itu menculat dan mulus sekali. Jadi itu sangat bersyukur, alhamdulillah gitu doanya. Jadi beli lotion lagi ya. Iya, paling tidak untuk gejala penyakit yang tentu tidak dia inginkan ya, karena faktor-faktor tertentu di tubuhnya, itu ternyata enzim bisa membantu. Jadi dia gitu yang minta, saya mungkin kuliahnya tentang biopreneurship sebenarnya tadinya, dan bahwa beberapa senyawa di alam ini bisa kita olah menjadi berguna gitu kan. Lalu dia tertarik, dia coba, dan alhamdulillah juga efektif. Nah, sebenarnya dulu sih juga ada pengalaman kalau ada teman dosen fisika yang kita teman pawai gatal-gatal karena belakang benar-benar itu ada saya presentasi kami pengabdian di SMP di sana, dia juga minta gitu, Bu, cobain dikit saya karena ini bisa benar-benar gatal-gatal gitu kan. Ya, ketika kami masih di atas angkot,
bukan angkot, itu mobil 3 baru yang di Mentawai itu selama masih belum turun dari mobil, hitungannya menit rasa datarnya langsung hilang gitu. Jadi banyak jawaban yang saya pikir amazing sekali bahwa ternyata ekoenzim ini bermanfaat. Itu bukan hanya cerita-cerita, tetapi di depan mata sendiri saya juga sudah membuktikan juga. Kalau digigit nyamuk sekarang udah nggak pakai balsam atau apa, ekoenzim aja benar-benar. Oke, Bunda Heni, terakhir himbauan untuk bunda kandung kita, satu menit saja. Iya, baik Bunda Amna, seperti yang kita tahu dan Bunda Kandung serta pendengar semuanya, himbauan kami dari Bunda Kandung saat ini adalah untuk terus bersahabat dengan alam kaitan dengan tema kita ya. Jadi di mana segala aktivitas kita upayakan untuk tidak menyebabkan kerugian atau ketidakseimbangan di alam yang gilirannya akan berimbas kepada diri kita sendiri. Nah, dalam kaitannya untuk mengolah sampah, saat ini banyak cara untuk mengolahnya sehingga sampah tidak menjadi masalah, tapi justru menimbulkan keuntungan pada kita, apakah untuk diolah sebagai ekoenzim, sebagai makanan nabat, ataupun untuk kompos yang semuanya kita bisa gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Demikian juga dengan sampah anorganik yang tidak bisa diolah, tidak bisa diolah langsung menjadi sampah organik, tapi dengan cara lain lagi, yaitu misalnya untuk mengolah sampah plastik menjadi benda-benda berguna, kertas juga demikian, dan seterusnya. Nah, tetapi intinya dari semua itu adalah kemauan kita untuk memilah sampah dari lingkungan kita yang terkecil, yaitu di rumah tangga tentunya. Karena kalau sampah sudah dipilah, sudah ditumpuk aneka jenis, itu akan memudahkan kita untuk memanfaatkannya kembali atau mengolahnya, atau juga bahkan untuk sekedar untuk memudahkan petugas sampah menempatkan sampah pada tempatnya sehingga semua sampah yang ada akan terkelola dengan baik dan membuat kita merasa nyaman di lingkungan kita sendiri. Mungkin itu Bunda. Luar biasa. Adalah agar pengelolaan sampah di Kota Padang semakin baik dari hari ke hari, sehingga kita itu seperti negara maju, di mana semua masyarakatnya peduli untuk mengolah sampah, sehingga kita menjadi nyaman pergi kemana saja dan beraktivitas apa saja. Itu Bunda Amel. Iya, luar biasa Bunda Heni, terima kasih banyak waktunya di Suntiang Nagari serta ilmunya tentang ekoenzim pagi hari ini, dan pastinya bermanfaat ya untuk kita semua. Mudah-mudahan juga Bunda Kandung di rumah bisa melaksanakan hal tersebut. Terima kasih ya Bunda Heni, sehat terus ya Bunda. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sahabat budaya dimanapun berada, demikian tadi ya untuk program Suntiang Nagari pada kesempatan pagi hari ini bersama narasumber kita Dr. Heni Herwina. Beliau adalah anggota organisasi Bunda Kandung Sumatera Barat, kemudian juga dosen biopreneur jurusan biologi FMIPA Universitas Andalas plus penggiat ekoenzim Sumatera Barat. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.